Nama saya Teresia Suharti. Ya memang kebetulan mulai dari anak-anak itu saya belajar tari. Ya, belajar tari, terus sekolahnya juga tari, sampai akhirnya sampai di S3 pun juga tari. Ya, Ibu kebetulan memang dulu pernah mendapat kesempatan mengajar di Wesleyan University di Amerika. Itu 2 sampai 3 tahun, sekitar 2,5 tahun begitu, sampai waktu itu saya dilahirkan di sana begitu. Ibu kebetulan juga sebagai salah satu pengajar di keraton, Ibu juga abdi dalem di keraton. Selain Ibu sebagai dosen di ISI yang sekarang sudah purna, sudah pensiun, Ibu juga sebagai abdi dalem di keraton, sebagai pemucal putri atau pengajar tari putri. Itu Ibu pernah merekonstruksi sebuah bedoyo yang itu adalah sumber dari segala bedoyo yang ada sekarang ini. Jadi itu adalah bedoyo yang diciptakan oleh Sultan Agung. Itu bedoyo pertama kalinya sejarah di dalam Mataram. Bedoyo itu ada pertama kalinya diciptakan oleh Sultan Agung. Nah, namanya bedoyo Semang. Nah, itu dalam durasi 4 jam, dan itu sampai saya umur 32 itu hanya mendengar cerita saja. Saya belum pernah melihat seperti apa bedoyo itu begitu. Dan karena itu memang bedoyo yang pusaka, tidak bisa dipentaskan di sembarang tempat, di sembarang waktu, itu tidak bisa. Mungkin karena saya anak terakhir ya Mas, jadi tuh sebenarnya untuk porsi ketemu Ibu tuh saya lumayan jarang ketemu Ibu, bukan karena kenapa-kenapa, tapi memang Ibu di dalam memori saya adalah orang yang sibuk. Ibu kebetulan bekerja di kampus di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ibu juga mengajar di keraton. Ibu juga bersekolah sampai S3 kebetulan. Jadi saya merasa Ibu selalu sibuk gitu sih Mas. Dan saya melihat bahwa Ibu adalah orang yang konsisten terhadap seni. Jadi apapun itu Ibu ingin selalu belajar gitu. Ibu tidak pernah berhenti belajar apapun itu tentang seni. Karena Ibu bisa dilihat Mas di sini bukunya banyak banget. Ibu sangat hobi membaca. Gitu. Ibu sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya dengan disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu adalah hal yang utama dan tanggung jawab. Jadi ibu selalu mengarahkan anak-anaknya untuk bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya, apa yang menjadi keputusannya, itu harus bertanggung jawab. Mungkin ibu juga mengajar di mana-mana, tetapi mungkin untuk keraton mungkin ada porsi yang lebih supaya ibu bisa
lebih mengabdi lagi di keraton begitu. Nah, sampai di akhir tahun lalu ibu masih aktif, masih sangat aktif, masih mengajar tiap hari Minggu. Tetapi di akhir tahun lalu itu ibu kesehatannya sedikit agak mundur begitu. Lalu kami menyarankan memang aktivitas ibu untuk dikurangi. Karena ibu nggak pernah sakit, Mas. Iya, sepanjang saya tahu sebagai anaknya ibu tidak pernah sakit yang berat. Kalau batuk pilek itu mungkin biasa ya, Mas. Tapi untuk yang sakit berat, ibu itu nggak pernah ngeluh, nggak pernah cerita, dan memang tidak ada riwayat itu gitu loh. Jadi ketika ibu jatuh dan harus bed rest, sudah tidak bisa beraktivitas seperti dulu, memang itu pukulan berat juga, karena yang ibu apa-apa sendiri, apalagi ketika bapak sudah tidak ada, ibu sendiri pun ibu mampu gitu loh, Mas. Itu ya memang cukup mengagetkan sih. Kesehariannya ibu sekarang, meskipun dalam kondisi terbatasnya ibu ya, ketika ibu sudah setelah sakit ini, ibu tetap gak bisa diem, Mas. Ibu tuh pengen apapun dilakukan sendiri. Meskipun ada yang sudah membantu dan anak-anak pinginnya, ibu udah istirahat aja, nggak bisa, Mas. Ibu tuh tetap pengen apapun sendiri, kalau bisa sendiri. Selagi ibu bisa sendiri, ibu pengen lakuin apapun sendiri. Itu sih, Mas. Ibu terlalu tinggi ya, Mas, untuk saya. Karena ibu sudah super duper hebatnya. Saya ingin melanjutkan semampu saya. Seperti saya sampai sekarang pun masih menari. Saya juga masih mengajar nari. Meskipun tidak di keraton ya, Mas. Saya juga abdi dalem di Puro Pakualaman. Selagi saya masih bisa, saya menari, saya mengajar, saya akan lakukan itu. Tari itu bagi saya adalah nafas. Saya akan melanjutkan apa yang sudah ibu rintis, apa yang sudah ibu perjuangkan dengan menjaga tari tradisi supaya generasi muda itu tetap merasa memiliki dengan tari tradisi kita, dengan kebudayaan kita, dengan kesenian kita, supaya nanti tidak tahu-tahu ada orang yang mengakui, orang lain yang mengakui. Nah, itu ibu selalu, ibu itu selalu menjaga di tradisi, walaupun kami tidak stagnan di tradisi. Kami juga akan mengikuti perkembangan zaman dan kami juga berkembang, tetapi kami beranjak dari tradisi. Tradisi kita, budaya kita itu kita sendiri yang harus menjaga. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang harus menjaga?